Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Nofrianti, NPM 1901011146. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS Fikih Munakahat yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali. Yang pertama, materi ke-9 yaitu Walimatul Urs. Walimatul Urs atau pesta pernikahan harus dilaksanakan dengan cara Islami dan tidak diperbolehkan membuka aurat dengan yang bukan mahramnya. Jika dilaksanakan pesta pernikahan kemudian ada tamu yang datang, maka perlakukanlah tamu tersebut dengan wajah yang disyariatkan dalam agama Islam. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan ada syaratnya sehingga hukumnya tidak haram. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan hukumnya haram karena yang ketiga adalah iblis. Syarat berkumpulnya orang banyak yaitu yang pertama, semua menutup aurat. Jika ada pertemuan salah satu ada yang tidak menutup aurat, maka hukumnya haram. Yang kedua, sama-sama menjaga mata. Yang ketiga, yang dibahas hal-hal yang baik. Jika kita sudah menutup aurat, lalu yang dibahas adalah yang melanggar syariat, maka tetap haram hukumnya. Yang keempat, tempatnya mulia seperti di masjid, majelis ilmu. Yang kelima, tidak boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada yang bukan mahramnya. Yang selanjutnya yaitu materi yang ke-10, kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Kewajiban seorang istri kepada suami melebihi kewajibannya terhadap ibu dan ayahnya. Jika dalam rumah tangga itu tidak ada kasih sayang antara suami dan istri, maka akan dicabut rahmatnya oleh Allah. Jika rahmat itu sudah dicabut, maka dalam rumah tangga tersebut terjadi ketidaknyamanan. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya adalah yang pertama, istri taat kepada suami, yaitu seorang istri tidak diperbolehkan kasar kepada suaminya. Yang kedua, memuliakan suaminya dengan cara yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghargai suami. Yang keempat, memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Kewajiban seorang suami kepada istrinya memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya. Antara suami dan istri, keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, maka dari itu keduanya harus sama-sama menunaikan kewajibannya dan dipenuhi haknya. Kewajiban istri secara khusus adalah urusan melayani suami. Selanjutnya materi ke-11, hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Kewajiban istri kepada suami yaitu patuh kepada suami dan berusaha setiap saat bisa melayani suami. Pelanggaran seorang istri terhadap suami adalah pelanggaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap istri yang durhaka terhadap suaminya. Kepatuhan seorang istri kepada suami adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang artinya tidak diperkenankan seorang wanita untuk melakukan puasa atau sunnah sementara suaminya ada bersamanya, kecuali meminta izin kepada suaminya untuk melakukan puasa. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa betapa agungnya hak suami dan pelanggaran terhadap hak suami adalah pelanggaran paling besar. Allah akan murka terhadap seorang istri jika melanggar hak suami. Maka para wanita hendaknya patuh terhadap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepatuhan terhadap suami adalah kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Materi yang selanjutnya yaitu materi 12, nafkah, kiswah dan tempat tinggal bersama. Suami memberi nafkah tidak hanya cukup tetapi bisa lebih jika ada, dan seorang istri tidak boleh menuntut dari
pemberian nafkah tersebut karena sudah diberi nafkah oleh suaminya. Dalam bahasa fikih ada tuntut menuntun jika suami pelit. Jika suami pelit dan tidak memberi nafkah, maka hakim turun dan mahkamah turun tangan untuk memaksa suami memberi nafkah kepada istrinya. Jika tidak mau, maka hanya ada dua pilihan, yaitu mengeluarkan nafkah atau cerai, karena seorang istri membutuhkan nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nafkah dalam hal ini meliputi makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang menutup auratnya. Materi selanjutnya yaitu materi 13. Kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak dapat dibagi 3, yaitu yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelum orang tua meninggal atau orang tua masih hidup disebut hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal disebut waris. Yang ketiga, harta diberikan ketika orang tua masih hidup dan membagikannya setelah orang tua meninggal disebut wasiat. Wasiat haram jangan dipenuhi jika untuk kemungkaran. Contoh wasiat haram: jika ayah meninggal, harta ayah untuk membeli minuman kamar. Orang tua harus adil terhadap semua anaknya. Jangan membeda-bedakan karena dapat membuat sakit hati. Dan anak tidak boleh beranggapan ayah tidak adil karena kita tidak tahu pemberian ayah selama ini. Urusan waris jelas sesuai bab warisan yang ditentukan oleh syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu materi ke-14, hukum menikahi wanita yang pernah berzina, yang tidak diperkenankan jika kita menikahi pezina yang tidak pernah bertaubat dari perbuatannya tersebut, karena itu adalah serendah-rendahnya wanita. Jika menikahi wanita yang sudah bertaubat dari zinanya dan menyesali perbuatannya, maka dibolehkan apabila berniat untuk menyelamatkan dia dari perbuatannya tersebut agar tidak terjerumus dalam perzinaan, mana itu ada sebuah kemuliaan dan orang tersebut harus menutup aib tersebut. Jangan sesekali dilontarkan kata-kata bahwa dia pernah melakukan zina. Harus ditutup aib tersebut sampai dia meninggal atau kita yang meninggal. Siapapun yang ingin memuliakan mereka, dia harus tabah. Sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang mau menyelamatkan orang yang pernah terpeleset dalam perzinaan dan orang tersebut benar-benar sudah bertaubat. Karena pintu maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala luas, maka bertaubatlah jika kita pernah melakukan zina. Materi yang selanjutnya yaitu materi 15, perjanjian perkawinan. Jika sebelum melakukan pernikahan ada perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Seorang istri boleh atau berhak meminta cerai jika seorang suami melanggar janjinya tersebut karena menikahi wanita lain. Tetapi hukum berarti suaminya tidak boleh menikahi wanita lain, tetapi diperbolehkan. Hanya saja seorang istri punya hak untuk meminta cerai dari suaminya. Jika tidak ada perjanjian dari awal pernikahan, maka seorang istri tersebut tidak diperbolehkan meminta cerai, hukumnya haram. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.